Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah SHMM, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Profesor Dr. Abdul Aziz BA MAG, dan yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Dr. Wahyu Lestari MPD, yang terhormat Bapak Babul Bahrudin MPD selaku Ketua Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial sekaligus dosen pembimbing 1 saya, dan yang saya hormati Ibu Vika Anjana MPD selaku dosen pembimbing 2 saya, serta yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji yang telah berkenan hadir dalam seminar proposal online hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Imam Abu Hanifah, mahasiswa program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tadris Umum, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Keraksaan Probolinggo. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Upaya Mitigasi Perilaku Menyimpang Siswa Melalui Penguatan Pendidikan Karakter. Studi kasus pada siswa di Madrasah Aliyah Mirqatul Ulum, Kabupaten Probolinggo. Bapak atau Ibu dosen yang saya hormati, penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah pemikiran bahwa pendidikan bukan sekedar proses transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga transformasi nilai untuk membentuk kepribadian yang utuh di era globalisasi saat ini. Sekolah memikul tanggung jawab besar untuk membentengi moral siswa dari bahaya perilaku menyimpang, penguatan pendidikan karakter atau PPK. Telah diatur secara resmi melalui Regulasi Menteri Nomor 1 Tahun 2025 demi mewujudkan 8 karakter utama bangsa. Namun, idealitas tersebut berbanding terbalik dengan fakta empiris di lapangan dari data KPAI dan Jaringan Pemantau Pendidikan. Indonesia menunjukkan adanya lonjakan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan dari 285 kasus pada tahun 2023 menjadi 573 kasus pada tahun 2024, di mana 31%-nya didominasi oleh tindakan perundungan. Fenomena ini ternyata juga terefleksikan di MA Mirqatul Ulum, Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan pra penelitian, tercatat adanya peningkatan pelanggaran dalam 1 tahun terakhir. Bentuknya meliputi penyimpangan individual seperti menyontek dan merokok, hingga penyimpangan kelompok seperti bolos massal dan perundungan. Menariknya, meskipun sekolah telah mengintegrasikan nilai-nilai berbasis pesantren, manifestasi penyimpangan tersebut bergeser menjadi lebih terselubung, melahirkan fenomena kepatuhan semu, di mana siswa patuh di depan guru namun kembali melanggar di luar pengawasan sekolah. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa mitigasi berbasis penguatan karakter.
Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus masalah dalam penelitian ini dibatasi pada 3 hal, yakni bentuk perilaku menyimpang individual, kelompok, dan situasional, faktor pendorongnya, serta bagaimana upaya mitigasi sekolah, sehingga rumusan masalah yang saya angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perilaku menyimpang yang terjadi pada siswa di MA Mirkotul Ulum, faktor-faktor pendorong apa saja yang menyebabkannya, bagaimana strategi penguatan pendidikan, karakter yang diterapkan untuk memitigasi perilaku menyimpang tersebut. Adapun novelty atau kebaruan dari penelitian ini dibanding penelitian terdahulu adalah jika penelitian lain umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif yang kaku pada angka korelasi, penelitian ini hadir dengan pendekatan kualitatif studi kasus untuk menggali ke dalam ruang personal siswa secara mendalam guna memahami motif real di balik tindakan mereka. Memasuki bab 2 mengenai kajian teori, penelitian ini membedah konsep perilaku menyimpang yang diklasifikasikan menjadi penyimpangan individual, kelompok, dan situasional. Selain itu, dibahas pula konsep penguatan pendidikan karakter atau PPK serta manajemen mitigasi yang meliputi dimensi preventif dan protektif. Secara teoretis, penelitian ini dibingkai menggunakan teori anomi dari Robert K. Merton. Melalui teori ini, saya berasumsi bahwa penyimpangan siswa terjadi karena adanya ketegangan atau ketidakseimbangan antara tujuan budaya seperti target nilai atau ekstensi diri dengan sarana kelembagaan yang tersedia. Sebagai solusinya, upaya mitigasi melalui PPK diposisikan sebagai instrumen untuk menyelaraskan kembali antara tujuan dan sarana tersebut, baik melalui dimensi preventif seperti pembiasaan dan keteladanan maupun dimensi protektif melalui pendampingan konseling. Selanjutnya pada bab 3 mengenai metode penelitian, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang holistik di lapangan. Di sini saya bertindak sebagai instrumen kunci yang terlibat langsung dalam pengumpulan data. Penelitian ini berlokasi di MA Mirkotul Ulum, Liprak Kulon, Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Data premier akan saya peroleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, di antaranya Bapak Anfal selaku guru bimbingan konseling atau BK, kepala madrasah serta siswa-siswi terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi seperti buku kendali siswa dan arsip laporan kedisiplinan. Teknik pengumpulan data menggunakan 3 kombinasi metode, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terakhir untuk menjamin keabsahan temuan. Saya menerapkan teknik triangulasi yang mencakup triangulasi sumber data, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Demikian pemaparan proposal skripsi saya. Saya menyadari
sepenuhnya bahwa rancangan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik yang membangun serta saran konstruktif dari Bapak atau Ibu Dewan Penguji sangat saya harapkan demi perbaikan penelitian ini ke depan. Waktu dan layar saya kembalikan kepada dosen pembimbing atau ketua sidang. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.